Spare me, Great Lord. Chapter 896 Bahasa Indonesia. Bab 896, Su Kecil, Jenderal Tentara Wei Wu. Lu Su membalas tatapan prajurit hitam itu dengan tenang, tapi yang terakhir tidak berhenti lama. Dia berbalik dan menyerang, tampaknya bertekad untuk membantai semua musuhnya. Menurut rencana awal, tentara Wei Wu seharusnya ditempatkan di tembok kota untuk bertahan melawan tentara bulu hitam. Namun, serangan itu terlalu tiba-tiba, yang membuat tentara Wei Wu hanya punya sedikit waktu untuk bergegas kembali ke kota dari kamp militer mereka di pedesaan. Tentara bulu hitam sama ganasnya dengan naga hitam. Mereka telah mengganggu formasi tentara Wei Wu hanya dalam satu serangan. Ditambah dengan fakta yang tidak menguntungkan bahwa jenderal mereka, Ye Xiaoming, telah terbunuh dalam perjalanan kembali ke kota, pasukan itu benar-benar berantakan. Lu Su menghela nafas. Ye Xiaoming benar-benar tidak berguna. Dia seharusnya setidaknya menulis surat rekomendasi sebelum dia meninggal. Sekarang jenderal tentara Wei Wu sudah mati, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan surat itu? Pertumpahan darah di luar kota tidak berhenti sampai malam tiba. Semua pintu di kota Yun'an tertutup rapat karena orang-orang takut tentara bulu hitam akan membantai mereka semua. Kuat dan terorganisir dengan baik, 3.000 tentara-tentara bulu hitam menyerbu ke depan tanpa rasa takut melawan 10.000 tentara Wei Wu. Mereka tak terbendung, seringkali serangan skala kecil sudah cukup untuk membuat panik musuh mereka. Darah menetes ke celah baju besi hitam mereka. Tombak mereka ternoda merah tua. Beberapa orang yang selamat dari tentara Wei Wu telah melarikan diri ke pegunungan, berharap bahwa kalvari bulu hitam tidak akan meninggalkan kuda mereka dan mengejar mereka begitu cepat. Sementara itu, Lu Su dan Li Heitan sangat memperhatikan situasi di medan perang. Ketika Lu Xiaoyu meminta untuk keluar untuk melihat lebih dekat, Lu Su tidak mengizinkannya. Saat ini, dia bisa yakin bahwa prajurit bulu hitam yang menatap matanya sebelumnya adalah master peringkat 1. Dia tidak ingin mengambil risiko karena Lu Xiaoyu diculik olehnya. Setelah mengalahkan tentara Wei Wu sepenuhnya, tentara bulu hitam menuju ke selatan, jelas tidak menunjukkan niat untuk memasuki kota. Mereka benar-benar pasukan paling elit di Luniverse. Lu Su merasa bahwa mereka setara dengan banjir perunggu miliknya. Namun, banjir perunggu memiliki keunggulan baju besi perunggu, yang merupakan bagian dari senjata ajaib, tetapi tentara bulu hitam tidak memiliki kemewahan seperti itu. Menatap pasukan mereka yang mundur, Lu Su merenung untuk waktu yang lama dan menyimpulkan. Mereka akan menjebak tentara King Sai dalam pengepungan. Faktanya, mengalahkan kota Yun'an bukanlah tujuan utama mereka. Mereka hanya ingin menembus titik pertahanan terlemah ini dan meluncurkan serangan mendadak ke tentara King Sai. Dengan cara ini, tidak mungkin bagi King Sai untuk bertahan, meskipun jarak yang jauh antara kota Yun'an dan kota Nangeng yang terbentang lebih dari 300 km, kalvari mungkin bisa mencapainya dalam waktu 3 hari, mengingat kecepatan dan stamina mereka yang mengesankan. Memang, kuda-kuda tempur di Luniverse sangat kuat. Sekarang setelah pasukan tentara bulu hitam menyerbu ke arah mereka, tentara King Sai di kota Nangeng jelas berada di pihak yang kalah. Sekarang, kota Yun'an telah menjadi tempat tak bernyawa. Pada malam hari, seluruh kota diselimuti kegelapan total dan tidak ada cahaya yang terlihat. Orang-orang kota bersembunyi di rumah mereka, ketakutan dan tak berdaya seperti jangkrik di angin dingin. Tiba-tiba, sekelompok penduduk desa Azure Dragon mendatangi Lu Su dan berkata, "Tuanku, pasukan Wei Wu telah datang untuk mencari perlindunganmu." Lu Su hampir tertawa terbahak-bahak. Pasukan pemerintah datang untuk mencari bantuan dari para bandit. Apakah mereka tidak malu? Minta mereka pergi. Kami tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka. Penduduk desa berlarian menjauh. Namun, mereka kembali lagi ketika Lu Su sedang memeriksa situasi di bawah bukit. "Tuanku, mereka mengatakan bahwa mereka bersedia menanam kacang." Petik 2. Keahlian yang tidak penting. Ayo pergi dan melihat-lihat. Lu Su berjalan menaiki tembok desa Azure Dragon Village. Di luar ada pembelot yang tak terhitung jumlahnya dari tentara Wei Wu. Dalam perkiraan kasar, Lu Su menebak bahwa setidaknya ada 3.000 orang. Di bawah tatapan penuh harapan mereka, Lu Su berkata dengan suara tenang, "Kalian adalah tentara dan kami adalah bandit. Tidak masuk akal bagi kami untuk melindungimu, bukan? Selain itu, tidak ada cukup ruang di desa aku untuk menampung kalian semua, bahkan jika aku mau. Tidak apa-apa, kita bisa tidur di pedesaan. Kami hanya berharap kamu tidak mengusir kami, Pak."
Teriak seorang pria, wajahnya tertutup lumpur, tampaknya telah berjuang sangat keras untuk hidupnya. Lu Su masih enggan menerima. Yang paling penting, itu tidak mencerminkan kita berdua dengan baik. Kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tentara Wei Wu. Pada saat ini, seseorang melemparkan barang ke Lu Su. Awalnya, dia mengira itu adalah senjata rahasia. Uskup menangkapnya dan memberikannya kepada Lu Su, yang menatap bingung. Apa ini? Ini cap harimau Ye Xiaoming. Sekarang Ye Xiaoming sudah mati dan tentara Wei Wu dalam keadaan terpecah belah. Aku, Liu Qianzi, salah satu wakil jenderal tentara Wei Wu, bersedia mengikuti kamu sebagai jenderal baru kami. Saat dia berbicara, pria itu tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, begitu pula prajurit Wei Wu lainnya. Liu Qianzi berteriak, kami semua dulu menanam kacang untukmu, melakukan yang terbaik untuk mencari nafkah. Di masa lalu, kami selalu dikucilkan di dalam angkatan darat karena kami tidak setuju dengan nilai-nilai Ye Xiaoming. Seolah merasakan keraguan Lu Su, pria itu melanjutkan, penunjukan Jenderal Wei Wu tidak pernah mengikuti prosedur yang ketat. Aku tahu Tuan di belakang Ye Xiaoming dan aku bersedia mengiriminya hadiah atas nama kamu, Tuanku. Dengan uang dan keuntungan yang cukup, kami dapat membeli posisi umum untuk kamu. Sekarang tentara Wei Wu dalam keadaan putus asa. Ini adalah waktu yang tepat bagi kamu untuk memimpin kami, Tuanku. Dengan cap harimau di tanganmu, kami bersedia mengikutimu. Apakah ini seharusnya lelucon? Lu Su menarik napas kaget. Orang luar seperti dia ingin bergabung dengan tentara Wei Wu dengan cara yang rendah tetapi berakhir sebagai bandit. Kemudian ketika dia ingin meminta surat rekomendasi kepada Ye Xiaoming, orang itu sudah mati. Dan sekarang dia merasa kasihan dengan keadaan suram yang dialami tentara Wei Wu. Mereka baru saja berjanji untuk mengikutinya sebagai jenderal baru mereka. Apakah universe ini adalah dunia palsu? Itu benar-benar hari yang penting. Namun, Lu Su hampir tidak bisa mengumpulkan emosi gembira saat ini. Sebaliknya, dia meragukan keaslian hidupnya. Li Heitan pernah mengatakan kepadanya bahwa mereka yang bersedia menanam kacang untuk mereka adalah tentara yang baik hati karena mereka mencari nafkah melalui kerja keras. Sebagai perbandingan, sebagian besar prajurit Wei Wu telah terbiasa hidup dari jerih payah orang lain dan mereka enggan mengotori tangan mereka dengan bertani kacang meskipun subsidi yang diberikan oleh desa Azure Dragon sangat menarik. Karena itu, kelompok ini, yang berlutut di depannya dan berjanji akan menanam kacang, setidaknya tidak busuk hatinya. Mereka mungkin masih bisa diselamatkan. Faktanya, keberuntungan wanita berpihak pada mereka karena mereka berada di tanah pertanian ketika perang dimulai, jauh dari medan perang. Tidak dapat disangkal, ini adalah karma yang baik. Ragu-ragu, Lu Su melirik sekelompok besar tentara Wei Wu di luar tembok desa dan bertanya, apakah kamu yakin aku bisa menjadi jenderalmu? Itu hampir membuat Liu Qianzi melompat kegirangan. Dia tahu bahwa Lu Su tergerak oleh tawarannya. Segera Liu Qianzi berlutut lagi dan berteriak, kami bersedia menanam kacang untukmu seumur hidup, Tuanku, sampai hari kami mati. Itu jelas tidak terdengar seperti janji kesetiaan lainnya. Spare me, Great Lord. Chapter 897 Bahasa Indonesia. Bab 897, Menekan Kegunungan. Di kota Nangeng, tentara King Sai mengalami kesulitan. Tentara bulu hitam menyapu wilayah mereka seperti badai belalang, dan Liu Yizhao tentu saja tidak mengharapkan musuh peringkat 1 dalam pertemuan pertama mereka. Pria itu hampir membunuhnya dalam serangan gelombang pertama. Namun demikian, tentara King Sai adalah pasukan praktisi. Mereka telah lama mengembangkan senjata magis yang terutama berfungsi untuk bertahan melawan peringkat 1 yang bisa terbang di udara. Biasanya, senjata seperti itu akan disimpan dan disimpan dengan hati-hati di gudang senjata, tetapi untungnya Liu Yizhao memiliki pandangan ke depan yang baik kali ini. Tentara bulu hitam menyerang dengan mengancam. Dengan demikian, Liu Yizhao memiliki firasat buruk bahwa serangan mereka akan lebih ganas daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dia telah memerintahkan anak buahnya yang paling terpercaya untuk membawa senjata terutama melawan peringkat 1. Sekarang kota Nangeng dikepung dan pasukan pendukung mereka telah tertunda, Liu Yizhao telah bersiap untuk menyerah. Dia tidak memiliki resolusi untuk dihancurkan bersama dengan kotanya. Pasukan pendukung mereka, Fury Army of the South State, sekarang menjaga Liang Pass lebih dari 500 km jauhnya. Mereka akan tiba dalam 2 hari jika mereka ingin membantu mereka keluar dari penderitaan mereka. Namun,
Liu Yizhao sangat sadar bahwa mereka tidak berniat mengambil risiko. Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada apa yang ingin dicapai tentara bulu hitam, dengan mengorbankan tentara King Sai. Adapun tentara Wei Wu di utara, Liu Yizhao tidak pernah mengharapkan mereka. Seorang bawahan terpercaya berbicara kepada Liu Yizhao dengan suara rendah, "Jenderal, tentara bulu hitam mengejar sesuatu yang besar. Dikatakan bahwa penguasa surga barat, Duanmu Huangqi, menjanjikan pesta dan hadiah tentara bulu hitam kepada perwira dan orang-orang mereka dan penunjukan 10 penguasa kota lagi jika mereka dapat menduduki 10 kota di negara bagian selatan." Liu Yizhao menatapnya dengan tenang. "Tentu saja aku tahu. Tentara api bercanda dengan berpikir bahwa mereka akan mampu melindungi Li Yang Pas tanpa kita, yang benar-benar konyol. Mereka lupa bahwa kita memiliki nasib yang sama. Jenderal, apa yang harus kita lakukan?" Pria itu bertanya dengan lembut. "Tinggalkan kota dan berikan Nangeng ke tentara bulu hitam. Kemudian, pergilah ke utara dan masuki tentara Wei Wu. Aku ingin melihat apakah Fury Army benar-benar dapat memblokir Black Feather Army di luar Li Yang Pas." Liu Yizhao berkata, ekspresinya dingin. Saat ini, tentara King Sai memiliki kekuatan yang cukup untuk keluar dari pengepungan sebelum tentara bulu hitam melancarkan serangan lagi. Namun, itu akan mengorbankan lebih dari setengah pasukan mereka. Dari 30.000 tentara King Sai, akan beruntung jika beberapa ribu bisa bertahan. Namun, Liu Yizhao bersikeras bahwa itu layak dipertaruhkan karena dia tidak ingin mereka semua binasa di sana. Jika tentara api masih menolak untuk membantu kota Nangeng, mereka pasti telah melakukan beberapa trik licik. "Hukuman karena meninggalkan kota adalah hukuman mati," pria itu mengingatkan. "Tapi sekarang, beberapa orang ingin kita mati. Jika kita pergi, kita tidak akan mendapat tempat di negara bagian selatan mulai hari ini dan seterusnya. Kami mungkin harus hidup sebagai pengungsi selama sisa hidup kami," kata Liu Yizhao sambil menghela nafas. Dia menatap ke kejauhan ke pegunungan yang bergelombang, bertanya-tanya apakah mungkin seseorang ingin mengambil kepalanya dengan tangan tentara bulu hitam. Namun, dia tidak bisa menyuarakan keprihatinannya kepada siapapun. Meskipun dia bisa melaporkan kelambanan tentara api kepada Dewa Surga, Liu Yizhao tahu betul bahwa dia akan dibunuh jauh sebelum dia bisa sampai ke Dewa Surga. Jika memang ada seseorang yang menarik tali di belakang tentara api, dia pasti tidak akan membiarkan Liu Yizhao berhubungan dengan penguasa surga. Liu Yizhao bertanya, "Apakah mereka sudah kembali dari kota Tianeng?" "Ya, Tuan," jawab pria itu, "kami mengirim regu pengintai paling elit kami ke tempat yang kamu katakan, tetapi tidak ada seorang pun di dalam." Pasukan melaporkan bahwa tempat itu kemungkinan telah ditemukan oleh tentara bulu hitam, dan orang di dalamnya telah dengan cerdik melarikan diri sebelum ditangkap oleh tentara bulu hitam. Liu Yizhao menghela nafas lega. "Oke, kamu bisa pergi. Bersiaplah untuk keluar dari pengepungan di tengah malam." Pada saat ini, Lu Su melihat ke arah tentara Wei Wu di luar tembok desa, dengan kesedihan di seluruh wajahnya. Dia telah menyetujui tawaran mereka karena dorongan hati dan ego, tetapi sekarang dia bingung harus berbuat apa. Namun, setelah dia kembali ke bumi, dia bisa menyombongkan kisah legendarisnya kepada teman-temannya. Lagi pula, dia telah ditunjuk sebagai jenderal pasukan tanpa banyak usaha dan dia, seorang bandit, telah memperoleh identitas yang sah dalam satu malam. Tapi pertanyaannya adalah tidak ada cukup makanan untuk memberi makan begitu banyak mulut. Lu Su meminta Lu Xiaoyu untuk mengirim Anthony untuk mengikuti tentara bulu hitam dari kejauhan, untuk mengamati pergerakan mereka. Dia tidak ingin anak buahnya menjadi korban ayunan musuh mereka. Tiba-tiba Lu Xiaoyu mengerutkan kening. Dia berbisik kepada Lu Su, tentara King Sai tampaknya telah berhasil keluar dari pengepungan dari kota Nangeng. Mereka berlari langsung ke pasukan Black Feather Army di utara. Lu Su berkata dengan tenang, "Untuk beberapa alasan, aku merasa skala perang ini tidak akan kecil. Mari berkemas dan menangguhkan industri sabun. Kacang tanah akan segera menjadi bagian dari makanan kita sehari-hari." "Oke," Lu Xiaoyu menganggukkan kepalanya. "Apakah kamu sudah menemukan rute retret di gunung?" tanya Lu Su. "Ya, ada rongga panjang di belakang pegunungan An. Ketika aku sedang mencari tambang alkali, aku menemukan gua batu kapur bawah tanah yang besar. Membentang lebih dari 10 kilometer, cocok untuk bersembunyi karena ada sumber air dan lerengnya juga tidak terlalu curam," kata Lu Xiaoyu. "Tapi bagaimana dengan makanan? Untungnya, kami telah membeli kacang seperti orang gila dalam beberapa hari terakhir."
Sekarang kita memiliki persediaan makanan yang cukup, setidaknya itu bisa bertahan untuk sementara waktu, meskipun kita tidak mungkin bertahan hidup hanya dengan kacang, kata Lu Su setelah beberapa pertimbangan. Selain itu, pasukan tentara bulu hitam yang menyerbu kota Yun'an tidak mengisi kembali persediaan mereka karena mereka ingin bepergian dengan ringan. Aku menduga bahwa Ye Xiaoming pasti menyimpan makanan dan kekayaan di penyimpanan pribadinya. Liu Qianzi juga memberitahu aku bahwa Ye Xiaoming memiliki 2 lumbung pribadi. Kamu dapat pergi dan melihat dengan Li Heitan dan Liu Qianzi, dan membawa kembali semua yang kamu temukan di sana di cincin luar angkasa kamu. Jika tidak ada cukup ruang, mintalah seseorang untuk membantu kamu membawanya. Waspadalah terhadap tentara Wei Wu itu. Bunuh pemberontak manapun jika perlu. Waktu khusus membutuhkan perlakuan khusus. Pada saat ini, Lu Su siap untuk masuk ke pegunungan dengan pasukan Wei Wu. Sekarang tentara King Sai telah keluar dari pengepungan, kota Yun'an telah kehilangan garis pertahanan terakhir mereka. Dengan demikian, pendudukan total Black Feather Army tidak bisa dihindari. Dia telah mengamati rekrutan baru dari tentara Wei Wu selama 2 hari. Seolah-olah menanam kacang adalah seleksi putaran pertama, kelompok orang ini sebenarnya mau bekerja keras. Ini juga membuktikan kepada Lu Su bahwa tidak semua gelandangan itu malas. Beberapa dari mereka telah jatuh ke dalam kesulitan hanya karena mereka tidak punya pilihan lain. Yang malas telah mati dalam pertarungan melawan tentara bulu hitam. Saat matahari terbenam, Li Heitan kembali, kegembiraan terpancar di wajahnya. Dia memiliki beberapa karung di atas bahunya. Ketika dia melihat Lu Su, dia mengumumkan dengan gembira, "Kami kaya, tuanku." Ye Xiaoming itu benar-benar punya banyak uang. Lu Su menghela nafas lega. Sejauh yang dia bisa lihat, 1000 lebih orang yang telah pergi semuanya kembali dengan karung di punggung mereka, yang menunjukkan bahwa kunjungan mereka benar-benar dihargai. Dengan cara ini, kekurangan pangan bisa teratasi untuk sementara. Jadi, bohong ketika Ye Xiaoming mengklaim bahwa dia tidak punya uang untuk pendanaan militer sebelumnya. Mungkin saja dia telah meminta uang kepada semua bangsawan dan pemilik budak utama di seluruh kota. Pada malam yang sama, Lu Su menginventarisasi persediaannya. Apa yang paling menyenangkan adalah kenyataan bahwa sekarang ada cukup jatah militer. Faktanya, Ye Xiaoming selalu menganggap tentara Wei Wu sebagai milik pribadinya dan dia melakukan apapun yang dia suka dengan ketentuan tentara. Rencana awalnya adalah untuk menghasilkan banyak uang dengan menyimpan makanan militer dan menjualnya selama masa perang, yang pada akhirnya menguntungkan Lu Su. Jumlah makanan seharusnya bisa bertahan selama setengah tahun, jika kita meminimalkan pemborosan, kata Lu Su. Aku ingin tahu kapan kita akan memiliki kedamaian di negara bagian selatan. Sementara itu, Lu Xiaoyu sedang mencatat barang-barang dalam inventaris dengan penuh perhatian. Di wajahnya ada ekspresi kedewasaan dan keseriusan yang tidak sesuai dengan usianya yang sebenarnya. Sekarang, gadis kecil ini telah menjadi sekretaris yang kompeten untuk Lu Su. Bukan karena dia menyukai pekerjaan itu, tetapi karena dia ingin membantu Lu Su dengan pekerjaannya. Bagi Lu Xiaoyu, itu lebih seperti permainan. Dia akan berada di sisi Lu Su jika dia ingin bermain game. Lu Su berbalik untuk melihat kegelapan di belakangnya. Tekan ke pegunungan saat fajar. Di belakangnya, keheningan melanda para bandit dan tentara Wei Wu yang tunawisma. Mereka semua sedang menunggu Lu Su untuk memimpin mereka menuju kehidupan baru. Pada saat ini, tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan reputasi gemilang yang akan dinikmati tentara Wei Wu di masa depan. Malam itu adalah titik baliknya. Spare Me, Great Lord. Chapter 898 Bahasa Indonesia. Bab 898, Pemindah Manusia Super. Tentara King Sai memisahkan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Tentara bulu hitam, yang mendekati mereka, juga tidak menyangka akan bertemu tentara King Sai di tengah-tengah tanah datar yang luas ini. Menurut rencana mereka, mereka seharusnya melakukan penyergapan antara Li Yang Pas dan kota Nangeng. Komandan utama tentara bulu hitam telah bersiap dan ingin mencegah tentara King Sai bergabung dengan tentara api merah di Li Yang Pas. Sayangnya, tentara King Sai tidak mempercayai tentara api merah. Dengan demikian, mereka tidak berniat pergi ke timur menuju Li Yang Pas. Pertemuan mereka di sebidang tanah datar ini berarti mereka harus berjuang sampai mati. Liu Yizhao bukanlah orang yang pemalu dan berkemauan lemah. Ketika dia melihat bahwa jalan mereka telah diblokir, dia tidak takut. Ikuti aku dan serang. Jika kamu mati,
aku akan menjaga keluargamu. Jika kamu hidup, aku akan minum bersamamu. Liu Yizhao telah berada di kota Nangeng selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak menyangka bahwa kedatangan tentara bulu hitam akan menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Dikatakan bahwa orang yang welas asih tidak bisa memimpin tentara. Liu Yizhao mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun setiap kematian bawahannya membuat hatinya berdarah. Karena mereka datang ke sini, mereka tidak bisa kembali. Liu Yizhao belum bisa mati. Dia masih memiliki misinya. Liu Yizhao hanya bisa bersukacita bahwa dia telah bersusah payah untuk memelihara tentara King Sai. Mereka yang bisa berada di sini hari ini bukan hanya para elit, mereka juga sepenuhnya setia kepadanya. Tentara King Sai tiba-tiba menyerang. Komandan pangkat 1 dari tentara bulu hitam melonjak ke langit. Dia melemparkan tombak panjang ke arah Liu Yizhao. Itu menghasilkan suara yang tajam saat jatuh di langit. Selama dia bisa masuk ke dalam formasi dan membunuh Liu Yizhao, mereka akan mengalahkan tentara King Sai tanpa perlawanan. Tetapi saat berikutnya, dia melihat Liu Yizhao terbang ke langit juga. Tombak berumbai merah di tangannya bergetar, dan seekor bangau Siberia terbang keluar dari tombak itu. Ketika Liu Yizhao mengambil alih kota Nangeng, dia hanya peringkat 2. Tapi ini tidak berarti bahwa dia tetap sebagai peringkat 2 setelah lebih dari 10 tahun. Dia menyembunyikan kekurangannya di mata orang lain. Tapi dia tidak berharap untuk terlibat dalam rencana orang lain meskipun dia tetap rendah. Hidupnya menjadi taruhannya sekarang. Liu Yizhao menyerang ke depan dengan kekuatan penuh. Di mana shifter manusia super? Liu Yizhao meraung. Salah satu bawahannya yang terpercaya mengeluarkan bola dengan ukiran teratai di atasnya. Dia meremasnya dengan paksa. Teratai tiba-tiba mulai bersinar. Banyak kelopak neon dan transparan terbang ke arah komandan tentara bulu hitam. Komandan, yang mengenakan baju besi hitam, memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Dia dengan cepat mundur, tetapi sudah terlambat. Untuk bertarung dalam pertempuran cepat untuk memaksakan keputusan cepat, Liu Yizhao tidak hanya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dia bahkan telah mengekspos objek mitosnya yang luar biasa. Di dunia ini, orang-orang biasa disebut ahli peringkat 1 yang bisa terbang, manusia super, karena mereka merasa hanya manusia super yang bisa terbang. Pemindah manusia super, pemilik Sword Hat pernah dengan santai melemparkannya ke Liu Yizhao. Itu hanya bisa digunakan sekali. Dengan demikian, Liu Yizhao menghargainya. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa dia memiliki shifter manusia super. Ia takut tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai kepala kota Nangeng. Ada kelopak bunga di bola yang diukir oleh pemilik Sword Hat. Mereka memiliki kemampuan untuk membunuh peringkat 1. Kelopaknya terbang dengan sangat cepat. Liu Yizhao menempelkan dirinya pada komandan dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka berdua bertarung seperti elang di langit. Orang-orang di tanah tidak punya cara untuk ikut campur. Saat tentara King Sai dan tentara bulu hitam bersentuhan satu sama lain, banjir merah dan banjir hitam tiba-tiba bertabrakan dan menyerang satu sama lain. Seolah-olah lava dari gunung berapi yang baru saja meletus bersentuhan dengan sungai. Ada raungan dan suara benturan logam. Kedengarannya seperti ada yang terbakar. Tiba-tiba, Liu Yizhao mengangkat kakinya dan menendang tombak panjang yang digunakan komandan untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka terpisah lebih dari 100 kaki di udara. Kemudian, kelopak bunga teratai memotong baju besi hitam yang dikenakan komandan dan menembus tubuhnya. Liu Yizhao menghela nafas secara internal. Pada akhirnya, dia telah menggunakan senjata ini. Dia menyaksikan kelopak dan bola jatuh bersama komandan dan menghilang. Tentara saling bertarung dalam jarak dekat. Apakah mereka memiliki seorang komandan atau tidak adalah dua konsep yang berbeda. Liu Yizhao memimpin tentara King Sai untuk maju, sementara tentara bulu hitam mulai bubar. Tak perlu dikatakan, tentara bulu hitam terdiri dari tentara paling elit. Bahkan jika komandan mereka mati, mereka masih akan bertarung sampai mati. Mereka melangkah ke celah untuk menggantikan rekan mereka yang jatuh. Tidak ada seorang pun dari tentara bulu hitam yang lolos. Hanya mayat yang tersisa di medan perang. Tentara King Sai, yang memiliki 3.000 orang ketika mereka melarikan diri, hanya tersisa 1.000 orang. Liu Yizhao berbalik dan melihat kota Nangeng, yang sudah tidak ada lagi. Tentara Wei Wu pasti sudah selesai. Kami akan mengubah rute pelarian kami. Tinggalkan kudamu di sini. Kita akan pergi ke pegunungan. Tentara bulu hitam datang dari arah yang sama dengan kota Yun'an. Dengan demikian,
Liu Yizhao yakin bahwa tentara Wei Wu telah selesai. Tentara bulu hitam datang dari belakang. Untuk mencegah agar rute pelarian mereka tidak ditutup, mereka pasti harus membunuh tentara Wei Wu. Jika tidak, bagaimana jika tentara bulu hitam ingin mundur, tetapi harus menghadapi tentara Wei Wu? Itu akan menyebabkan mereka lebih banyak masalah, bukan? Liu Yizhao tidak memiliki cara untuk memastikan apakah ada tentara dari tentara bulu hitam yang berjaga di kota Yun'an. Jadi, meninggalkan kuda mereka di sini dan pergi ke pegunungan adalah keputusan terbaik. Untuk jangka waktu tertentu, Liu Yizhao merasa bahwa mereka dikelilingi oleh musuh, terisolasi dan tanpa bantuan. Mereka sedikit sunyi. Bawahannya berkata, "Komandan, kita bisa dianggap sebagai jiwa yang kesepian." Liu Yizhao tertawa, "Tapi kita juga jiwa dengan taring telanjang dan cakar yang mengacungkan. Ayo pergi." Di belakang, tentara bulu hitam menyebar seperti belalang dan mendatangkan malapetaka di selatan. Hanya ada 10 posisi untuk kepala kota. Mungkin tidak cukup untuk semua orang. Pemimpin baru tentara Wei Wu membawa yang tua, lemah dan cacat ke kedalaman pegunungan di utara. Mereka tidak terburu-buru. Mereka paling takut biji-bijian yang mereka bawa akan basah dan menjadi lembab. Karena itu, Lu Su mengizinkan mereka untuk lebih berhati-hati. Liu Qianzi berkata dengan tulus, "Kami sangat senang memiliki pemimpin seperti Tuan Besar." Lu Su berhenti selama 2 detik. "Aku juga bahagia untukmu." Liu Qianzi bingung. Dari kesusahan Liu Qianzi, plus 99, Lu Xiaoyu, yang berada di samping mereka, diam-diam tertawa. Lu Su masih tetap Lu Su yang sama. Dia bisa berhenti, tetapi tidak akan pernah tinggal diam. "Tuan Besar, tolong jangan khawatir. Meskipun tentara kita yang tidak terorganisir tidak banyak berguna, mereka bukan orang bermuka dua. Jika itu masalahnya, kami akan menjadi partner in crime dengan Ye Xiaoming sejak lama." Liu Qianzi sangat khawatir bahwa Lu Su tidak mempercayai mereka. Ini sangat penting. Setelah 2 hari, kesan terbesar Liu Qianzi tentang Lu Su adalah meskipun dia kadang-kadang kasar dalam kata-katanya, dia bukan penguasa yang murung. Dia menyadari bahwa bahkan Li Heitan berani bercanda dengan Lu Su. Dikatakan bahwa tanda kecil dapat menunjukkan tren yang besar. Jika Lu Su bukan penguasa yang ramah, Li Heitan tidak akan berani melakukannya juga. Adapun biji-bijian dan sumber daya, Lu Su tidak berniat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Biji-bijian itu hanya untuk disimpan sebagai biji-bijian cadangan untuk seluruh tim. Jika itu Ye Xiaoming, dia harus mati sebelum mengizinkan tentaranya minum air bersih dan makan makanan enak. Liu Qianzi merasa mengikuti pemimpin seperti ini cukup baik. Setiap orang punya sesuatu untuk dimakan. Spare me, Great Lord. Chapter 899 Bahasa Indonesia. Bab 899, mengatur kembali disiplin militer. Tidak ada penyelamat yang hebat, kita juga tidak membutuhkan manusia super atau raja. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk menciptakan kebahagiaan di pasukan Wei Wu. Kelompok yang bepergian di hutan mulai bernyanyi. Itu bergema melalui hutan dan menakuti burung-burung. Lu Su merasa bahwa pawai itu terlalu kering. Karena itu, dia telah mengadaptasi lirik internasional dan mengajar para prajurit tentara Wei Wu. Sejujurnya, orang-orang ini dulunya adalah budak. Mereka adalah budak sebenarnya yang masih memiliki segel budak di tubuh mereka. Dengan demikian, mudah bagi mereka untuk berhubungan dengan lagu ini. Pada awalnya, semua orang tidak terlalu menyukai adaptasi ini. Drama dan lagu yang mereka dengar sangat berbeda dari ini. Dengan demikian, mereka merasa sulit untuk menerima lagu tersebut. Tapi saat mereka bernyanyi, mereka merasa itu terdengar bagus. Ada saat-saat ketika orang perlu membiasakan diri dengan hal-hal baru. Lu Su berhak memaksa mereka untuk terbiasa. Pada awalnya, Lu Su tidak menerima ini. Mengapa Raja Dewa yang lama dihargai untuk puisi yang telah dia salin, tetapi lagunya tidak dihargai? Dengan siapa kamu berbicara? Pada akhirnya, semakin banyak tentara-tentara Wei Wu bernyanyi, semakin mereka menyukai lagu itu. Mereka tidak bisa tidak bernyanyi. Semakin banyak orang yang bernyanyi, semakin bersemangat mereka bernyanyi. Seolah-olah pawai melalui hutan menjadi jauh lebih santai. Bahkan jika Lu Su tidak mengizinkan mereka bernyanyi, mereka hanya bisa bersenandung. Seolah-olah mereka telah memulai hidup baru. Perkemahan yang Lu Su dan Lu Xiaoyu tuju berada lebih dari 50 km di utara desa Azure Dragon. Mereka membutuhkan waktu 2 hari penuh untuk berjalan di sana. Lagi pula,
Lu Su tidak membuat mereka berjalan dengan kecepatan penuh sepanjang hari. Jika bertemu dengan hewan di sepanjang jalan, mereka akan memburu hewan tersebut dan membawa serta dagingnya. Persediaan makanan hampir habis dan setiap suap dihitung. Jika kondisinya memungkinkan, Lu Su akan meminta semua orang untuk menangkap hewan-hewan ini hidup-hidup dan membesarkan mereka di masa depan. Dia telah melakukan persiapan untuk perang yang panjang. Bagaimanapun, perang bisa berlangsung selama beberapa tahun. Ketika mereka sampai di perkemahan, Lu Su berdiri di lereng yang tinggi. Seperti yang dikatakan Lu Xiaoyu, lereng gunung sangat landai. Ada sebuah sungai di kaki gunung. Pintu masuk ke gua batu kapur berada di tengah gunung dan tertutup vegetasi. Jika Lu Xiaoyu tidak muncul dari bawah tanah untuk menemukan biji, mereka tidak akan menemukan tempat ini. Ada beberapa tanda-tanda tempat tinggal manusia. Tidak ada nama tempat khusus di sini juga. Lu Su berbalik dan menatap Li Heitan. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Lu Heitan berkata dengan sungguh-sungguh, hanya Tuan Besar yang akan datang ke tempat terpencil seperti itu. Siapa yang peduli apa namanya? Kalau begitu mulai hari ini, tempat ini akan disebut Gunung Raja Lu. Seru Lu Xiaoyu. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Tidak, tunggu. Lu Su meraih Lu Xiaoyu. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Li Heitan berteriak kepada orang-orang di belakang. Apakah kamu mendengar itu? Mulai hari ini, tempat ini akan disebut Gunung Raja Lu. Lu Su terdiam. Dari kesusahan Lu Su, plus 199. Lu Su meminta Li Heitan dan beberapa orang lainnya untuk menyalakan obor bayaran. Mereka kemudian masuk ke dalam gua. Itu gelap, lembab dan dingin. Mereka bahkan bisa mendengar suara air yang menetes ke batu. Lu Su mengangkat obornya. Semua orang melihat stalaktit, yang berbentuk seperti pedang, di kubah. Liu Qianzi dengan hati-hati bertanya, Tuan Besar, ini mungkin tempat tinggal iblis. Ini terlalu menakutkan. Mengapa kita tidak mundur untuk saat ini? Lu Su tercengang. Dia kemudian menyadari bahwa Liu Qianzi dan yang lainnya mungkin belum pernah melihat gua batu kapur. Jadi, ketika mereka melihat tempat yang aneh, mereka mengira bahwa iblis yang kuat tinggal di sana. Feodalisme dan tahayul membunuh orang. Lu Su menghela nafas. Ini adalah hasil dari korosi batu kapur setelah terkena air di bawah tanah untuk waktu yang lama. Lupakan saja, bahkan jika aku menjelaskan, kamu mungkin tidak mengerti. Ini terbentuk secara alami, tidak ada setan yang tinggal di sini. Ekspresi di wajah Li Heitan dan Liu Qianzi berkata, meskipun aku tidak mengerti apa yang terjadi, tampaknya sangat menakjubkan, namun, mereka masih tidak yakin. Apakah benar-benar tidak ada setan di sini? Tetapi jika Tuan Besar mengatakannya dengan keyakinan seperti itu, maka sebenarnya tidak ada iblis. Lagi pula, Li Heitan terbiasa mempercayai apapun yang dikatakan Lu Su kepadanya. Liu Qianzi masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Lu Su berkata kepada Lu Xiaoyu, gua batu kapur ini tampak seperti rumah alami, tetapi orang tidak bisa tinggal di sini. Ini terlalu lembab. Apakah ada gua batu kapur di tempat lain? Tidak hanya itu tidak bisa ditinggali, barang-barang tidak bisa disimpan di dalam gua. Biji-bijian akan rusak dalam waktu kurang dari setengah bulan. Lu Xiaoyu ingat, ada banyak gua batu kapur di sini. Mereka membentang lebih dari 10 kilometer. Tapi itu terdiri dari lebih dari 20 gua batu kapur yang tidak terhubung. Kalau begitu kita akan menghubungkan mereka, kata Lu Su. Kemudian, kita akan membangun lorong tersembunyi di tempat yang tepat. Itu bisa di sungai gunung, hutan, atau gua. Yang terbaik adalah jika itu adalah tempat yang sulit ditemukan kecuali ditemukan secara tidak sengaja. Setelah kita menghubungkan gua-gua kapur, mereka akan menjadi jalur pertapaan kita. Tentara bulu hitam mungkin tidak memasuki pegunungan, tetapi bahkan jika mereka melakukannya, kami siap. Jika kita tidak bisa melawan mereka secara langsung, kita bisa lari, kan? Mengerti. Lu Xiaoyu menganggukkan kepalanya. Setelah aku selesai, aku akan menggambar peta. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa pintu masuk disembunyikan. Lu Su telah memilih tempat ini untuk memberikan dirinya dan tentara Wei Wu jalan mundur. Jika pasukan bulu hitam datang, mereka pasti tidak asing dengan gua batu kapur di sini. Dengan demikian, gua-gua batu kapur telah menjadi tempat perlindungan alami dan jalan untuk melarikan diri. Kecuali lebih dari 100.000 tentara dari tentara bulu hitam menyebar ke seluruh pegunungan, mereka tidak mungkin menemukan tentara Wei Wu. Jika mereka memiliki makanan,
tanah, tenaga kerja, dan cara untuk melarikan diri, Lu Su bisa lebih lega. Lu Su berjalan keluar dari gua batu kapur dan menatap wajah para prajuritnya. Dia menghela nafas dengan emosi. Bisakah dia membuat cabang jaringan surgawi di dunia ini? Dia tidak tahu apakah mudah untuk menipu mereka. Dia berkata kepada Liu Qianzi, dibagi menjadi 2 tim. Salah satu tim akan membangun rumah. Aku akan memberi kamu cetak biru. Bangun rumah kayu tertutup sesuai dengan cetak biru. Tim lain akan membuka gurun. Ubah lereng gunung ini menjadi ladang teras. Di sini, aku akan khusus tentang kebersihan. Tidak ada yang diizinkan menggunakan toilet dimanapun mereka mau. Tidak ada yang diperbolehkan minum air mentah juga. Setiap orang harus mandi setiap hari. Pergi ke sungai sekarang dan mandi. Cuci pakaian kamu juga. Siapapun yang berani membawa kutu dan kutu ke dalam perkemahan akan dihukum. Liu Qianzi merasa sedikit canggung. Di masa lalu, perkemahan militer tidak pernah peduli tentang ini. Tapi Li Heitan dan yang lainnya sudah terbiasa. Saat itu, ketika Lu Su pertama kali menjadi penguasa besar desa Azure Dragon, dia juga memaksa mereka untuk mandi dan berganti pakaian. Jika tidak, mereka tidak akan diizinkan berada dalam jarak 10 meter dari Tuan Besar. Karena itu, karena tentara Wei Wu tidak punya pekerjaan lain, mereka semua melompat ke sungai untuk mandi. Air yang mengalir dari pegunungan itu sangat jernih. Air bersih terus mengalir, sedangkan air kotor mengalir ke hilir. Lu Su dan Lu Xiaoyu pergi menjelajahi dan membuat lubang di gua. Dia membawa Li Heitan bersamanya. Setiap orang yang telah selesai mandi harus berdiri telanjang dan diperiksa oleh Li Heitan untuk memastikan tidak ada kutu di tubuh mereka. Setelah diperiksa, mereka bisa mengenakan pakaian bersih. Spare me, Great Lord. Chapter 900 Bahasa Indonesia. Babak 900, reuni dengan teman lama. Ini adalah bentrokan antara pemikiran modern dan lama. Lu Su tahu konsekuensi dari kurangnya kebersihan. Dia bertanya apakah Li Heitan dan yang lainnya sering jatuh sakit. Li Heitan berkata bahwa beberapa orang telah meninggal karena suatu penyakit. Dia bahkan tidak tahu persis penyebab kematian mereka. Lu Su dan yang lainnya telah bertemu banyak makhluk kuat di hutan. Lu Su bahkan pernah melihat makhluk peringkat 2. Inilah yang sering dia khawatirkan. Ada konsentrasi energi magis yang tinggi di sini, tetapi ini tidak berarti bahwa satu-satunya yang diuntungkan adalah manusia. Lu Su menyadari bahwa bahkan lintah di genangan air yang gelap dapat memotong kulit seorang praktisi peringkat 3. Bagaimana dengan parasit? Mereka pasti telah bermutasi juga. Dia telah menangkap seekor lintah untuk bereksperimen. Lintah itu baru mati setelah terendam air selama 1 menit. Karena itu, Lu Su meminta para prajurit untuk merebus air selama 2 menit sebelum meminumnya. Syukurlah, sungai di kaki gunung itu sangat jernih dan terkena air. Perairan yang bisa mencapai keadaan seperti itu seringkali tidak memiliki parasit. Di sisi lain, genangan air dengan lintah berarti tidak layak untuk diminum. Bahkan jika airnya direbus, masih banyak kotoran. Yang ingin dilakukan Lu Su sekarang adalah menanamkan pengetahuan dasarnya pada para prajurit tentara Wei Wu. Dia tidak peduli apakah mereka senang dengan ini atau tidak. Dia memiliki keputusan akhir. Orang-orang kasar ini tidak pernah peduli tentang ini. Selama perjalanan mereka, Lu Su bisa melihat kutu dan kutu di rambut mereka. Dia sangat jijik. Untuk mengatasi masalah kebersihan, Lu Su bahkan meminta Li Heitan untuk mengeluarkan beberapa kotak sabun untuk mereka gunakan. Ketika mereka berada di tepi sungai, para prajurit dengan lembut berkata, apakah Tuan Besar membenci kita? Kita harus telanjang dan membiarkan orang lain memeriksa kita. Betapa memalukan. Tuan Besar terus menatap kita. Dia memaksa kita untuk telanjang dan mandi juga. Mungkinkah seseorang benar-benar ketakutan? Aku bukan budak dengan segel di pantatku, seseorang berkata dengan kaget. Ketika Liu Qianzi mendengar ini, dia memelototi mereka. Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Besar. Tidak ada omong kosong. Ketika Lu Su mendengar apa yang mereka katakan, mulutnya berkedut. Dia akhirnya mengerti mengapa nada suara Zhang Weiyu begitu aneh. Itu semua karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup saat itu. Awalnya, para prajurit merasa mandi setiap hari sangat canggung. Tapi setelah mereka bertahan selama 7 hari, mereka merasa sangat nyaman. Di masa lalu, bahkan jika mereka telah mandi, kutu dan kutu akan melompat pada mereka ketika mereka kembali ke perkemahan. Mereka sudah terbiasa dengan rasa gatal. Setelah perkemahan berfokus pada kebersihan khususnya,
semua orang merasa sangat segar. Seolah-olah semangat mereka terangkat secara signifikan. Seseorang telah bertanya apakah Tuan Besar membenci mereka. Tetapi setelah 7 hari, mereka sejujurnya membenci bagaimana mereka 7 hari yang lalu. Lu Su menghela nafas. Dia harus mulai dari awal untuk mengoreksi para prajurit ini dari tentara Wei Wu. Mereka semua sangat ceroboh. Jika dia ingin tentara memiliki kekuatan tempur yang diperbarui, dia harus menyesuaikan kebiasaan dan disiplin mereka. Langkah pertama dalam mencapai kebersihan telah membuahkan hasil. Perlahan-lahan, rumah-rumah mulai terbentuk, dan tanaman ditanam di ladang. Meskipun Lu Su merasa sedikit lelah, dia merasa sangat berhasil. Mereka memperoleh kayu dari pohon yang mereka tebang di hutan. Ada banyak kayu. Selanjutnya, praktisi adalah orang-orang yang mengangkut materi. Itu sangat nyaman. Lu Su memandang Liu Qianzi dan yang lainnya. Mereka tampak sangat akrab dengan membangun barak. Dia penasaran. Kamu sangat terampil. Di masa lalu, kami adalah tentara yang paling tidak disukai di tentara Wei Wu. Jadi, kami melakukan semua pekerjaan yang sulit, seperti membangun barak. Liu Qianzi tersenyum. Aku adalah asisten komandan dan aku memimpin pekerjaan seperti ini. Lu Su menganggukkan kepalanya. Memang, orang-orang ini sangat terampil dalam pekerjaan seperti itu. Tapi masalahnya adalah, bagaimana dia akan melengkapi mereka dengan kekuatan tempur. Sejujurnya, dalam hal kekuatan murni, mereka tidak jauh lebih lemah dari tentara King Sai. Semua tentara seperti ini, mereka yang lebih khusus tentang pertempuran dan motivasi yang bekerja sama lebih kuat secara keseluruhan. Tetapi orang-orang ini kekurangan ini. Jika tentara bulu hitam benar-benar datang, alangkah baiknya jika tentara Wei Wu bisa membela diri, kan? Lu Su sedikit kesal. Jika Zhong Yutang ada di sini, segalanya akan jauh lebih baik. Bahkan jika para prajurit ini dilatih seperti prajurit baru, mereka akan dapat menghasilkan hasil dalam waktu setengah tahun. Sangat disayangkan bahwa Lu Su tidak pernah melakukan ini di masa lalu. Bahkan ketika dia adalah seorang guru, dia hanya mengajar pertarungan individu. Dia bisa mengajari para budak ini permainan pedang, tapi dia tidak mendapat persetujuan dari Hall of Swords. Lu Su tidak akan menjaga jalan dao untuk dirinya sendiri. Dia ingin menyampaikan pengetahuan itu kepada orang lain dengan hati nurani yang bersih. Ada lingkungan yang cocok untuk para prajurit tentara Wei Wu, tapi dia tidak bisa berlatih di sini. Dia akan mengesampingkan mereka untuk saat ini. Dia akan memikirkan hal-hal lain ketika rumah dan ladang telah selesai dibangun. Sekarang, Lu Su harus berlatih. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa energi magis di Gua Batu Kapur hadir dalam konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa Azure Dragon. Dia mungkin juga tinggal di Gua Batu Kapur dan melatih permainan pedangnya sendiri setiap hari dan meningkatkan kekuatannya. Setelah setengah bulan, Lu Su menghela napas lega. Permainan pedangnya telah mencapai peringkat 4. Dengan energi pedang, dia bahkan bisa membunuh peringkat 3. Pada saat itu, Li Heitan berteriak dari luar Gua Batu Kapur, "Tuan Besar. Kami menangkap orang yang mencurigakan." Lu Su tercengang. Tempat ini tidak berpenghuni, kan? Bagaimana mereka berhasil menangkap seseorang? Mungkinkah itu mata-mata dari tentara bulu hitam? Dia berjalan keluar dari Gua Batu Kapur. Ketika para prajurit dari tentara Wei Wu melihat Tuan Besar mereka berjalan keluar dari Gua Batu Kapur, mereka secara sadar akan memberi hormat. Ini bukan karena paksaan atau karena persyaratan yang diajukan Lu Su. Selama periode ini, Lu Su tidak memihak dalam menangani urusan. Dia tidak menggelapkan biji-bijian mereka. Meskipun mereka tidak makan dengan baik setiap hari, mereka tidak harus pergi dengan perut kosong. Di dunia yang kacau ini, tidak ada yang lebih berharga dari seorang penguasa yang mau memahami dan bersimpati dengan bawahannya. Seolah-olah para prajurit telah memahami rasa terima kasih lebih baik daripada orang biasa. Tapi sekarang, ini terbatas pada menghormati dan mengerahkan diri mereka sendiri. Lu Su merasa bahwa jika dia benar-benar ingin membawa mereka ke medan perang, kelompok orang ini dijamin akan berlari lebih cepat daripada kelinci yang bermutasi. Lu Su mengikuti Li Heitan mendaki lereng gunung. Apa yang terjadi? Sepertinya lebih dari 50 orang biasa datang ke sini dari utara untuk melarikan diri. Li Heitan memikirkannya dan berkata, "Tetapi yang mulia, kamu harus memverifikasinya. Mereka sangat lapar, tapi sangat aneh. Mereka tidak mau minum air yang kami berikan." Lu Su mengerutkan alisnya. Jika mereka hanya orang biasa, akan lebih baik bagi mereka untuk tinggal di sini.
Jika orang-orang ini pergi dan menyebarkan berita, tentara bulu hitam mungkin mengetahui bahwa tentara Wei Wu masih berada di pegunungan. Tetapi ketika Lu Su melihat sekelompok orang, dia tercengang. Li Heitan berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan itu kepada komandan kami dan Tuan Besar. Ketika dia melihat Lu Su, dia juga tercengang. Kami belum bertemu hanya untuk sementara waktu, tetapi kamu telah menjadi komandan dan Tuan Besar. Gelar tidak masuk akal macam apa itu, Lu Su senang. Zhang Weiyu, bukankah kamu bersembunyi di gua? Mengapa kamu datang ke sini? Ketika Zhang Weiyu memikirkan hal ini, dia kesal. Tentara bulu hitam benar-benar nyata kali ini. Untungnya, kami merasakan ada sesuatu yang salah lebih awal. Jika tidak, kita mungkin sudah mati. Tiba-tiba, Zhang Weiyu memandang Lu Su, lalu memandang sekelompok orang yang menghormati Lu Su. 2 bulan lalu, dia adalah seorang budak yang melarikan diri. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi komandan begitu banyak orang? Lu Su sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan. Sebelum aku pergi, bukankah kamu menyarankan agar aku bergabung dengan tentara Wei Wu? Kemudian, lalu aku memasukkan tentara Wei Wu ke dalam pasukanku sendiri, kata Lu Su. Dari kesusahan Zhang Weiyu, plus 666.